Perkenalkan, nama saya Sultan Mahmud Alamin Asli dengan nomor BP 21101152610265. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dengan nomor BP 21101152610239. Saya Hesti Ananta dengan nomor BP 21101152610242. Saya Sofia Nabila DJ dengan nomor BP 21101152610264. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirim, menyimpan, membuat, berbagi, serta bertukar informasi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa dipisahkan menjadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Contoh teknologi komunikasi adalah telepon dan televisi. TIK untuk apa saja? Teknologi informasi berfungsi untuk berbagai macam hal terkait teknologi digital, yang diantaranya yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, dan mengirim data dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan menggunakan jaringan komputer. Komponen teknologi informasi. Agar teknologi tersebut bisa berjalan dengan baik, komponen-komponen inilah yang bekerja sebagai penggerak teknologi itu yang diantaranya yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua software, perangkat lunak, yang ketiga brandware, dan yang terakhir data, informasi, dan pengetahuan. Adapun contoh dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah komputer, laptop, smartphone, televisi, jaringan internet 1G sampai 5G, radio, dan lainnya. Nah, di sini kami akan mengambil materi tentang perkembangan jaringan 1G sampai 5G sebagai materi presentasi kelompok kami. Generasi jaringan pertama atau 1G. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1980. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi bernama FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi, sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai AMPS atau Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung untuk komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauan juga sempit, mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Yang kedua, generasi jaringan 2G. Awalnya, teknologi 2G ini disebut sebagai GSM atau Global System for Mobiles dan CDMA atau Code Division Multiple Access yang sudah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekalipun. Di era 2G, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja beberapa orang sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Dan yang ketiga, generasi 3G. Teknologi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000 dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G, kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, sampai telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi HSDPA atau High Speed Download Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. 4. Generasi jaringan 4G. Teknologi 4G membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau bisa disebut VoLTE
Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya, karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi LTE bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat Internet of Things yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. 5. Generasi jaringan 5G. Teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Nah, itulah hasil dari video presentasi kami. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.